Kadis SD Maluku diminta tanggung jawab atas persoalan pencemaran limbah Gunung Botak. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Martanan Lohi disebut sebagai biang kerok sejumlah persoalan yang muncul dalam pengelolaan pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Pulau Buru. Hal ini terungkap saat dilakukan rapat bersama Komisi A dan Komisi B DPRD Provinsi Maluku dengan DPRD Kabupaten Buru dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku di gedung DPRD Maluku dalam pembahasan persoalan pertambangan Gunung Botak yang kian memprihatinkan. Ketidakhadiran Kepala Dinas SDM dalam mengikuti rapat bersama DPRD Kabupaten Buru, DPRD Provinsi dan pemerintah Provinsi Maluku membahas terkait sejumlah masalah tambang emas di Gunung Botak juga mendapat sorotan dari berbagai anggota DPRD saat rapat digelar. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Buru Asis Tomia dalam rapat tersebut mengungkapkan perusahaan yang melakukan kegiatan di Pulau Buru dengan izin normalisasi dan pengangkatan sedimentasi telah berubah melakukan penambangan emas dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara pencemaran lingkungan akibat limbah yang digunakan semakin memprihatinkan dikarenakan sejumlah kerusakan telah terjadi pada lingkungan sekitar lokasi pertambangan. Melalui tangan DPRD Provinsi Maluku, Saudara Martanan Lohi akhir proses. Minimal ada langkah untuk ini ditindaklanjuti pada yang bersangkutan. Karena ada sejumlah perusahaan, saya mau sampaikan, itu atas izin Kadis SDM Provinsi Maluku itu memang saja mengolah di sana. Ini harus ditelusuri Pak Ketua, harus ditelusuri. Sejumlah hal yang telah kita sampaikan ini semua diabaikan, semua dimentahkan. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan di sana telah berproduksi. Yang selama ini alasannya adalah izin pengangkatan sedimen atau normalisasi kali Anahur ini telah berubah menjadi produksi emas telah terjadi di sejumlah perusahaan di sana. Dan kilo, keluarnya itu kilo Pak. 40 kilo, ada 10 kilo, ada 8 kilo. Pertanyaannya kita dapat apa? Yang kita dapat di Kabupaten Buru cuma dapat limbah yang akan merusak, yang akan menghancurkan anak cucu kita yang ada di sana. Dan itu telah terjadi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buru Iksan Tinggapi menjelaskan ketidakhadiran Kepala Dinas SDM dalam rapat bersama tersebut karena yang bersangkutan adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Buru. Dikatakannya Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku harus dimintai bertanggung jawab atas beroperasinya sejumlah perusahaan di Pulau Buru dengan dalih normalisasi dan pembersihan sedimentasi. Sementara fakta di lapangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi ternyata banyak yang melakukan kegiatan operasional tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini telah membuat kerugian besar bagi masyarakat Buru yang menerima dampak langsung atas berbagai persoalan mulai dari sengketa lahan hingga pencemaran limbah berbahaya. Tidak ada lagi pertandingan lanjutan. Tapi tidak direspon ya Pak? Sudah kita sampaikan. Ya, tadi saya bilang tadi, puisinya sudah kita sampaikan, puisi kita ini rintian rakyat kita, tinggal prosanya. Lalu untuk apa lagi? Untuk kalau Ibu Marta, bagi saya Ibu Marta tidak usah lagi dibahas. Ibu Marta saya sampaikan, dia ini kalau dia nyata pasti dia datang. Tapi saya yakin sungguh dia hoax. Kepala Dinas SDM Maluku Martanan Lohi merupakan pejabat teknis dan paling bertanggung jawab atas sejumlah perusahaan yang tengah beroperasi di Gunung Botak. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buru dibuat geram atas ketidakhadiran Kadis SDM. Kendati begitu, DPRD Kabupaten Buru merekomendasikan sejumlah poin yang menjadi solusi penanganan masalah yang terjadi di tambang emas Gunung Botak. Rekomendasi bernomor 01-DPRD-10-2018 yang ditandatangani tersebut, DPRD menyatakan semua rutinitas perusahaan yang baik resmi izin dari pemerintah daerah maupun para penambang ilegal di Gunung Botak dihentikan. Termasuk juga meminta aparat penegak hukum, kepolisian, TNI membantu proses penutupan daerah pertambangan.